selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi yang terjadi pada saat ini, mudah-mudahan semuanya tetap selalu menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta selalu menjaga jarak agar kita terhindar dari penyebaran virus corona. Di situasi saat ini tidak menyurutkan bahwa kita harus tetap belajar, ya, kita harus tetap semangat, ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru akan mengabsen untuk mengajak kehadiran peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Alvina Hasila, Kira Dewantari, Jessica Widya, ya, semuanya masuk, ya. Ya, terima kasih. Kita mulai belajar. Pak Guru menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu interaksi sosial. Nah, sebelum kita mempelajari materi interaksi sosial, minggu lalu Pak Guru sudah menjelaskan tentang perubahan interaksi antar ruang. Nah, apakah ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada, ya, jelas ada, di mana perubahan interaksi antar ruang melibatkan pergerakan manusia dalam berbagai kepentingan, sehingga timbullah suatu perubahan. Nah, timbul perubahan ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, tingkat kedua, menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial lainnya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi interaksi sosial, yang pertama, peserta didik menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik menganalisis syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial. Ya. Nah, perhatikan gambar yang ada pada layar berikut. Nah, apakah anak-anak tahu gambar apa yang ada di depan? Ya. Gotong royong. Yang lain? Saling membantu. Ya, saling membantu. Nah, dari gambar yang ada di depan ini menunjukkan tentang makhluk sosial. Nah, apakah ada yang tahu apa itu makhluk sosial? Apa itu makhluk sosial? Ya. Ya, coba Alvina. Ya. Makhluk sosial. Ya, coba lihat. Ya, lihat. Makhluk sosial adalah makhluk yang melakukan interaksi sosial dalam kehidupannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok, misalnya pangan dan papan, kebutuhan dan ketertiban, kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan, kebutuhan akan kesehatan. Ya, kita berikan aplaus untuk Alif. Makhluk sosial itu makhluk yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain.
baik dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang bersifat material maupun spiritual. Ya, itulah makhluk sosial. Perhatikan gambar yang ada di depan. Ada yang tahu gambar apakah ini anak-anak? Ya, coba. Nah, orang sedang mengobrol. Ada yang lain? Alvina? Orang sedang belajar. Ya, orang sedang belajar. Gambar berikutnya. Apa yang anak-anak ketahui dari gambar yang ada di depan? Dwi? Jessica? Ya, mengobrol. Nah, dari gambar yang Pak Guru tampilkan, ini menunjukkan hubungan antara individu dengan individu. Ya, ini hubungan antara individu dengan individu. Perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar apakah ini anak-anak? Ya, Vina? Gambar seorang guru sedang mengajar di dalam kelas. Gambar seorang guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Ya, ada yang lain? Yang di depan, silakan diperhatikan. Ada Santika? Orang yang sedang meeting. Ya, orang yang sedang meeting. Nah, dari beberapa gambar yang Pak Guru tampilkan, ini menunjukkan hubungan individu dengan kelompok. Nah, individu dengan kelompok. Seorang guru itu adalah individu dan siswa ini adalah kelompok. Ya. Ya, perhatikan gambar yang ada di depan. Ada yang tahu gambar apa ini anak? Sekelompok siswa sedang bersalaman dengan sekelompok guru. Kelompok siswa yang sedang bersalaman dengan seorang guru. Ya, gambar berikutnya. Perhatikan gambar yang ada di bawah. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, tim sepak yang berlaga dalam pertandingan sepak bola. Nah, dari gambar yang ada di depan, ini menunjukkan adanya hubungan kelompok dengan kelompok. Pak Guru simpulkan bahwa pengertian dari interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, itu pengertian dari interaksi sosial. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, gambar apakah ini anak-anak? Ya. Ya, dua orang yang sedang berjabat tangan. Gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Ya, kira? Orang sedang mengirim SMS. Ya, orang yang sedang mengirim SMS. Ya, berikutnya. Alis. Ya, sedang menulis surat. Nah, jadi dari beberapa gambar yang ada di depan ini menunjukkan terjadinya kontak sosial. Ya, kontak sosial. Nah, kontak sosial itu berasal dari kata sol atau sol yang berarti bersama-sama dan tengo berarti menyentuh. Nah, jadi kontak sosial itu adalah gejala-gejala sosial yang terjadi di mana seseorang mengadakan hubungan dengan pihak lain. Itu yang disebut dengan
kontak sosial. Nah, kontak sosial. Gambar selanjutnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, gambar orang sedang berdiskusi atau berbincang-bincang. Yang kedua, gambar orang sedang menelpon. Yang ketiga, gambar orang sedang melakukan video Zoom. Ya, pertemuan melalui video. Nah, dari beberapa gambar yang ada di depan ini menunjukkan komunikasi. Apa itu komunikasi? Ada yang tahu apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari seseorang ke orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, apakah anak-anak tahu apa yang komunikasi secara langsung? Siapa yang bisa menunjukkan contoh dari komunikasi secara langsung? Ya, Alvina? Secara langsung. Ya? Bertemu dan berjabat tangan. Nah, kalau secara tidak langsung mengirim SMS. Nah, jadi kontak sosial dan komunikasi itu merupakan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, apapun kelompok yang terdiri dari 5 orang, 4 kelompok yang ya, silakan dibentuk kelompoknya dulu. Membagikan LKPD-nya untuk dikerjakan secara berkelompok. Nah, yang Pak Guru tunjuk tadi, ini kelompok 1, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Nah, setelah kelompok 1 maju di depan, nanti Pak Guru tunjuk kelompok 3 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan jikalau ada materi yang belum dipahami. Nah, kelompok 2 nanti setelah kelompok 1 maju lanjut ke kelompok 2. Nah, yang Pak tunjuk untuk menanggapi atau memberi pertanyaan itu dari kelompok 4 jikalau ada materi yang belum dipahami. Ya. Anak-anak sudah bisa dipahami apa yang dikatakan? Sudah. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Perwakilan 1 orang ya. Silakan maju. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD. Teman-teman, mari kita perhatikan gambar nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Gambar nomor 1 menunjukkan kerjasama merupakan bentuk interaksi asosiatif. Nomor 2 menunjukkan demonstrasi atau konflik menunjukkan bentuk interaksi disosiatif. Gambar nomor
interaksi sosial. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh yang bukan merupakan interaksi sosial. Yang pertama, belajar di dalam kamar. Yang kedua, bernyanyi di kamar mandi. Yang ketiga, berteriak di kebun atau di gunung. Ya, bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1? Apakah bisa dipahami? Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, diskusi sudah selesai. Silakan silakan untuk selanjutnya. Kita ulang. Ya, selanjutnya untuk kelompok 2 yang perlu duduk lagi untuk mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Ya, silakan nanti sampaikan mewakili temannya. Ya, lanjut Anis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari nomor 4 dan 5. Nomor 4 menunjukkan orang menelpon atau komunikasi merupakan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Nomor 5 menunjukkan kompetisi atau persaingan merupakan bentuk interaksi asosiatif. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Ya, silakan untuk kelompok 4 yang sudah bangun dulu lagi untuk memberikan pertanyaan. Sebutkan contoh kontak sosial secara langsung dan secara tidak langsung. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan kelompok 4. Contoh kontak sosial secara langsung. 1. Jabat tangan. 2. Bertegur sapa. Contoh kontak sosial secara tidak langsung. Menulis surat. 1. Menulis surat. 2. Mengirim SMS. Bagaimana dengan kelompok 4? Tadi temannya sudah menjawab bentuk atau contoh kontak sosial secara langsung dan tidak langsung. Tadi temannya menjawab yang secara langsung itu contohnya pertama berjabat tangan dan bertegur sapa. Nah, sedangkan yang tidak langsung yang tadi dijawab itu menulis SMS atau mengirim surat, mengirim SMS dan menulis surat. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Untuk menang untuk menjawab nomor 2. Dengan pertanyaan di bawah ini. 1. Kita bersalaman dengan kunci ketika bertemu di perpustakaan. 2. Aditya dan Soraya bertukar kabar melalui telepon seluler. 3. Pak Wahid dan Ketua RW sedang berbincang-bincang di pendopo RW. 4. Dita dan kedua melakukan tawar-menawar barang di pasar. 4. Adi memesan barang lewat aplikasi online. Kontak sosial dapat terbentuk secara langsung dan tidak langsung. Dari pertanyaan di atas, penerapan kontak sosial secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh pertanyaan B. 2 dan 5. Ada yang menjawab dari selain dari pertanyaan dari teman-teman yang sudah masukkan pada hasilnya, ada jawaban yang lain? Ya, coba. 1 dan 3. 1 dan 3. Ada yang lain? Nah, Jessica? 2 dan 5. Nah, ya, jadi 2 dan 5. Yang pertama itu Aditya dan Soraya bertukar kabar melalui telepon seluler.
Yang 5, Pak Andi memesan barang lewat aplikasi online. Nah, jadi apa yang sudah dijawab oleh Nasina tadi itu jawaban yang betul ya? Ya, 2 dan 5. Ya, kita berikan aplaus untuk ya, untuk pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pertama itu kita sudah mempelajari tentang interaksi sosial dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial serta bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Nah, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, yang kedua, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama, kontak sosial dan komunikasi. Nah, yang ketiga, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, asosiatif dan disosiatif. Nah, itu kesimpulan pada pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk kegiatan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah semoga di situasi yang mewabah saat ini, yaitu corona, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar di rumah ya. Yang pertama, selalu melaksanakan protokol kesehatan, selalu memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun agar kita selalu terhindar dari virus corona. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial dan pembentukan lembaga sosial. Nah, silakan dipelajari lagi materi yang berikutnya ya. Mungkin hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan, dan terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah tutup. Nah, untuk kelancaran kesimpulannya, dipersilakan satu persatu untuk keluar. Satu persatu ya. Tidak boleh rebutan. Silakan diatur jarak keluarnya. Baik, dari bangku pertama, kedua, 3, 4, 5.